Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Terpuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Dan kali ini kita masuk pada kitab yang baru, artinya pembahasan besar yang baru, di mana sebelum ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang haid, sudah menyelesaikan pembahasan tentang haid. Maka kali ini kita mulai pembahasan baru kita, yaitu tentang kitabut tayammum, yaitu pembahasan besarnya tentang tayammum. Yaitu kitab yang ketujuh dan masih dalam pembahasan taharah. Dan kitab tayammum ini adalah pembahasan terakhir di dalam pembahasan kitab at-taharah, ya. Kitab tayammum ini diawali oleh Imam Bukhari dengan surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada penggalan ayat di sini, bunyinya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dasar disyariatkannya tayammum. Salah satunya adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ayat ini asbabun nuzulnya ada di dalam hadis pertama yang akan kita baca ini. Jadi hadis pertama ini adalah bercerita tentang asbabun nuzul ayat tentang disyariatkannya tayammum. Artinya inilah kisah pertama sekali ketika tayammum itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisanadina al-muttasil ilal Imam al-Bukhari, dengan sanad kita yang bersambung dengan Imam Bukhari. Kita baca hadis yang pertama. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya Abdullah bin Yusuf. Qala, ia mengatakan, akhbarana Malik. Yang mendapatkan hadis ini dari Malik, dari Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman bin Qasim mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Ayahnya mendapatkan hadis ini dari Sayyidah Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan hadis ini dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, artinya Sayyidah Aisyah menceritakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safarnya atau perjalanannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali melakukan safar, atau baik itu peperangan atau apapun itu, biasanya Rasulullah membuat undian untuk membawa salah satu daripada istrinya. Jadi tidak semua dibawa, salah satu dibawa, dan itu cara menentukannya itu dengan diundi di Qur'an. Dan di dalam hadis ini yang terpilih adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Sayyidah Aisyah perlu kita ketahui agar kita mengerti tentang hadis ini.
Sayyidah Aisyah ini menikah dengan Rasulullah dengan pada usia yang sangat pada usia yang sangat kecil ya. Menikah di umur 6 tahun dan bersama Rasulullah di umur 9 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat usia dia baru 18 tahun. Jadi ketika dia menemani Rasulullah dalam perjalanan ini, maka perlu kita sadari bahwa ini Sayyidah Aisyah belum menjadi wanita yang betul-betul dewasa dengan usianya yang masih kecil ya. Agar kita bisa menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi dalam hadis ini ya. Jadi, tetapi meskipun demikian Rasulullah SAW dalam salah satu bentuk adilnya sebagai seorang suami, maka istri itu harus dibawa salah satunya dengan cara bagaimana ya, diundi. Siapa yang terpilih dari undian itu, maka dialah yang akan ikut membersamai Rasulullah dalam perjalanannya. Hatta iza kunna bil baidai aw bizatil jaishi, sampai ikutlah ibunda Aisyah tadi dalam bersama Rasulullah sampai di daerah namanya Baida atau Zatul Jaish. Jadi ada Baita, ada namanya daerah namanya Baida, ada namanya Zatul Jaish. Ini di Mekah ini. Di dekat dengan Mekah ada nama daerah ini. Jadi Rasulullah tadi sampai ke daerah itu perjalanannya. Karena perjalanan dulu tentu yang ditempuh adalah padang-padang pasir ya. Jadi daerah ini jangan kita bayangkan seperti sekarang, tidak mudah untuk mendapatkan air. Tak sembarang tempat ada air di zaman itu. Karena kondisinya adalah padang pasir yang bebatuan. Nah, sampai ke tempat ini tempat tidak ada air sama sekali di situ. Baida tadi atau Zatul Jaish tadi tidak ada air sama sekali di situ. Nah, inqata'a ikdun li, lalu di tempat itu mereka singgah. Lalu yang terjadi apa? Kalung leher ibunda Aisyah ini, wallahu a'lam apakah terjatuh. Intinya pada saat itu kehilangan kalung. Hilang kalung ibunda Aisyah. Wallahu a'lam, dalam banyak cerita tentang ibunda Aisyah ini banyak kisah tentang diawali dengan hilangnya kalung ibunda Aisyah. Termasuk hadis ifki kalau kita lihat itu juga berawal dari hilangnya kalung ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini juga berawal dari hilangnya kalung ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tidak bisa menggambarkan, tapi dari awal sudah saya gambarkan. Ini ibunda Aisyah ini masih tergolong kecil. Ya, jadi tubuhnya juga kurus ya, dengan usia yang kecil. Lalu apa? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Maka Rasulullah begitu tahu kalung istrinya ini terjatuh, maka Rasulullah pun mencarinya. Namanya juga nama istrinya, kalungnya jatuh di satu tempat, ya wajar Rasulullah kemudian membantu untuk mencari ya. Wa aqaman nasu ma'ahu. Karena melihat Rasulullah mencari kalung ini, maka sahabat-sahabat lain yang hadir pada saat itu ikut membantu mencari. Pasukan-pasukan ini semua dikerahkan untuk mencari kalung nama juga di tempat yang luas begitu, gimana carinya. Tapi karena Rasulullah mencari, maka sahabat-sahabat pun ikut mencari ya. Fa'atan walaisu ma'ala ma'in. Nah, ini masalahnya di sini. Ternyata tempat tadi ini tidak ada air. Mereka mencari dalam waktu yang lama sampai masuk waktu sholat, padahal di situ tidak ada air. Ini belum ada syariat tayamum saat itu. Maka orang kan bingung, gimana ini mau wudu? Nah, orang pun bingung lah, gimana kita ini berwudu? Dan disebutkan bahwa akhirnya keluarlah kalimat-kalimat begini ya. Keluar kalimat ini gara-gara mencari kalung ibunda Aisyah ini, akhirnya kita terjebak di tempat yang tak ada air. Begitulah kira-kira lebih gambarannya ya. Agak kesal lah sahabat. Mereka terjebak di tempat air tidak ada. Jadi gimana cara untuk bersuci? Waktu sholat udah masuk, dicari air tidak ada di situ. Lalu wajar mereka akhirnya
menuding ibunda Aisyah lah penyebab mereka terjebak ini dan tidak bisa berwuduk ketika waktu solat masuk. Nah, lalu apa? Fa'atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka orang-orang di sini, prajurit-prajurit ataupun sahabat-sahabat yang ada ketika itu, lalu mereka mencari Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang mereka cari? Karena Abu Bakar adalah ayah daripada ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mereka ingin adukan itu. Ini gara-gara anakmu ini, kita tidak ada air ini untuk solat, begitu kurang lebihnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqalu, apa kata orang-orang kepada Abu Bakar? Apa ala tara ma sana'at Aisyatu aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma'in. Apa kata orang kepada Abu Bakar? Abu Bakar, tengok apa yang dibuat oleh anakmu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Gara-gara dia, orang Rasulullah dan orang-orang berada di tempat yang tak ada air. Nah, jadi langsung ditembak kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar lah orang tua. Mereka menganggap, coba ini gimana ini Abu Bakar, apa solusinya? Ini gara-gara anakmu ini kita terjebak nih, tidak ada air. Begitu kurang lebih. Lalu faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhizi qad nama. Maka Abu Bakar mencarilah mana Sayyidah Aisyah. Dicari langsung Abu Bakar anaknya. Mungkin dia ingin marah kepada Sayyidah Aisyah. Dicarinya Sayyidah Aisyah, ternyata ketika itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Maka berat bagi Abu Bakar untuk marah-marah di situ. Karena Rasulullah sedang tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kita bisa melihat bagaimana kedekatan Rasulullah kepada istrinya ya. Sampai-sampai dia tidur pun di paha istrinya ya, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Intinya dalam cerita ini Abu Bakar karena kesal sama anaknya ini, maka dia cari mana Sayyidah Aisyah. Dapat Sayyidah Aisyah rupanya sedang memangku Rasulullah yang sedang tidur. Nah, lalu apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Nah, faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma'in. Langsung Abu Bakar mencerca Sayyidah Aisyah, gara-gara kamu Rasulullah dan orang-orang tertahan di tempat yang tak ada air. Kurang lebih gitu makna bebasnya. Gara-gara kamu, kata Abu Bakar kepada anaknya, Rasulullah tertahan dan orang-orang pun tertahan di tempat yang tak ada air. Faqalat Aisyatu, Sayyidah Aisyah mengatakan, fa'atabani Abu Bakrin. Abu Bakar terus mencercaku, kata Sayyidah Aisyah cerita. Wa qala ma syaa Allahu an yaqula wa ja'ala yat'ununi bi yadihi fi khasirati. Masya Allah, apa yang dikatakan Abu Bakar saat itu, kata Sayyidah Aisyah, menceritakan bagaimana Abu Bakar kesal, lalu dia mengungkapkan kekesalannya kepada anaknya ini, sampai Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Masya Allah, apa yang dia katakan saat itu. Nah, wa ja'ala yat'ununi biyadihi fi khasirati. Dan Abu Bakar, yat'ununi ini apa nih artinya? Kalau terjemahan bebas kita ini, Abu Bakar itu sampai mau memukul anaknya Sayyidah Aisyah ini. Nah, fala yamna'uni minat taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhizi. Tidak ada yang bisa membuat saya saat itu menghalangi saya untuk bergerak, kata Sayyidah Aisyah, karena kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam pangkuanku, sedang tidur di pangkuanku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in. Intinya saat itu Abu Bakar tidak jadi memukul Sayyidah Aisyah, tidak jadi memarah-marah
akad karuan itu hanya karena Rasulullah sedang berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Tapi dia kesal sama anaknya ini. Kenapa dia kesal? Gara-gara anaknya ini orang terjebak di tempat yang tak ada air. Nah, cuman karena melihat Rasulullah sedang berada di pangkuan Sayyidah Aisyah, dia akhirnya menahan diri. Nah, begitulah kurang lebih. Faqama Rasulullah SAW hina asbaha ala ghairi ma'in. Maka lalu kemudian setelah itu tak lama, setelah hari menjelang pagi, Rasulullah SAW terbangun dan mendapatkan tidak ada air. Fa anzalallahu ta'ala ayat at-tayammumi fatayammamu. Maka saat Rasulullah terbangun ternyata tak ada air tadi, maka pada saat itulah turunlah surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Maka inilah pertama sekali orang-orang bertayamum. Inilah kisah di balik pertama sekali disyariatkannya bertayamum. Faqala Usaid bin Al-Khudair, Usaid bin Al-Khudair mengatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Kisah ini adalah keberkahan dari kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Artinya apa? Keluarga Abu Bakarlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tokoh di balik disyariatkannya tayamum ini, yaitu ayahnya Abu Bakar dalam cerita itu dan anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, faba'asnal ba'ir. Setelah itu kami mencari bekas-bekas jejak-jejak onta, allazi kuntu alaihi, yang aku tadi berada di situ, fa asabnal iqda tahtahu. Akhirnya kami mendapatkan kalung yang tadi kehilangan. Jadi kalung yang hilang tadi akhirnya dicari di tempat di mana tadi Sayyidah Aisyah di jejak onta yang tadi Sayyidah Aisyah di situ. Akhirnya mereka dapatkan kalung itu dan lanjut perjalanan. Hikmahnya apa? Hikmahnya luar biasa. Sebelum itu tidak ada disyariatkannya tayamum sebagai pengganti wudu. Satu-satunya cara bersuci ya berwudu, tidak ada pengecualian. Tapi tayamum ini adalah berkah dari yang luar biasa dari kisah ini, dan Allah ingin menunjukkan betapa Allah ingin mewujudkan kalimat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang Allah bebankan kepada kita, jika kita tak sanggup untuk menjalankannya, tetap ada jalan keluar kemudahan yang Allah berikan. Maka di dalam bersuci demikian, dalam solat demikian, dalam urusan-urusan lain pun demikian. Maka tayamum ini apa? Tayamum ini adalah pengganti daripada wudu maupun pengganti mandi wajib. Dia bisa mengganti pengganti wudu, juga bisa menjadi pengganti mandi wajib dengan cara yang sama. Karena tidak semua orang bisa menggunakan air. Bisa jadi karena sakit, tidak bisa mendapatkan air, atau tidak bisa menggunakan air walaupun ada air. Tidak bisa mendapatkan air, maka Allah berikan jalan keluar untuk bertayamum. Tidak bisa menggunakan air, ada air tapi tak bisa menggunakannya, maka Allah memberikan kemudahan untuk bertayamum. Wallahu taala ala wa alam. Silakan Asantis. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para asatidz, para ahibba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Hanafi hadis yang ke-334 tentang asal muasal kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membicarakan tentang tayamum. Lalu kemudian yang menarik ini diawali dari hiruk pikuk terlebih dahulu sebelum kemudian perintah tayamum itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian hiruk pikuk itu terjadi antara ayah dengan anak, antara Bunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai kemudian Bunda Aisyah tidak memanggil ayahnya dengan kalimat abi, ayah saya,
tapi kemudian dengan menyebutkan nama. Dengan menyebutkan nama. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menceritakan kenapa Bunda Aisyah sampai kemudian memanggil Abu Bakar dengan nama Abu Bakar. Fa'atabani Abu Bakar, tidak mengatakan Abi, karena li'anna qadiyatal ubuwah al-hanwu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena kalau kaitannya antara anak dengan bapak itu biasanya kan kebaikan. Tapi ketika Abu Bakar menyebutkan kata yang kemudian mencerca Bunda Aisyah dalam tanda kutip, ini kan berarti bukan hubungan antara ayah dengan anak lagi. Maka kemudian Bunda Aisyah menggunakan kata Abu Bakar, tidak menggunakan kata Abi, tidak menggunakan kalimat ayah saya, tapi disebutkan nama Abu Bakar. Ini diantara yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar terkait dengan penggunaan kalimat Abu Bakar yang disebutkan oleh Bunda Aisyah, tidak menggunakan kata Abi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada sahabat yang terlibat. Selain Bunda Aisyah dengan Abu Bakar, ada namanya Usaid bin Khudair. Ini diantara kalangan sahabat senior dari kalangan Ansor, Usaid bin Khudair. Maka ada satu riwayat menyebutkan Usaid bin Khudair ini satu di antara sahabat yang pernah didatangi oleh malaikat. Dalam satu riwayat itu disebutkan Usaid bin Khudair ini profesinya menjaga gudang gandum. Artinya kalau istilah sekarang itu ya security lah, satpam gudang gandum. Tapi menariknya Usaid bin Khudair ini satu di antara orang yang apapun profesinya dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Maka tempat di mana Usaid bin Khudair menjaga gudang gandum itu mendadak tempatnya itu menjadi gelap. Dia tak bisa menengok ke atas, tak nampak cahaya sama sekali. Tapi tak membuat Usaid bin Khudair itu takut. Lalu kejadian ini dia ceritakan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa yang menjadi gelap dan tidak membuat engkau takut itu karena malaikat mengembangkan sayapnya dan pada waktu itu engkau sedang bersama dengan Al-Quran. Maka ini diantara kejadian yang dialami oleh Usaid bin Khudair. Nanti sejarah Usaid bin Khudair akan banyak diceritakan di bab tentang manaqib, artinya kisah kepribadian Usaid bin Khudair. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada kalimat yang disebutkan oleh Usaid bin Khudair, mahia bi awwali barakatikum. Ini menjelaskan bahwa syariat tayamum itu keberkahannya melewati Sayyidina Abu Bakar dan kemudian Bunda Aisyah radhiyallahu anhumah. Ini terkait dengan keberkahan tayamum. Maka ini hadis membicarakan tentang keutamaan Bunda Aisyah dan keutamaan juga ayahnya Abu Bakar. Lalu kemudian watikroril barokah minhuma, dan banyak sekali keberkahan itu didapat dari kedua sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu status sebagai istrinya, yang satu lagi statusnya sebagai mertuanya. Bahkan di antara yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi ma nazala biki min amrin takrohi nahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, sesuatu yang turun kepadamu tentang hal yang membuat engkau tidak senang dengan sesuatu itu, ternyata bagi orang Muslim itu ada kebaikannya. Kan pada waktu itu Bunda Aisyah tidak senang sampai kemudian ayahnya mencerca beliau. Ini kan beliau tidak senang, cuman karena tak bisa membela diri, khawatir Rasulullah bangun dari pangkuannya. Saat itu Rasulullah sedang tidur di atas pangkuan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan luar biasanya Bunda Aisyah ini tak ingin suaminya ini bangun dari pangkuannya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka keadaan itu membuat Bunda Aisyah tidak senang sampai menyebutkan ayahnya tidak dengan kalimat Abi, tapi kemudian dengan kalimat Abu Bakar. Sampai seperti itu. Tapi kemudian kata Rasulullah, ternyata meskipun awalnya sesuatu itu tidak menyenangkanmu, tapi kemudian menjadi kebaikan bagi banyak orang. Kalaulah seandainya syariat tayamum ini tidak ada, bagaimana dengan orang yang sedang diamputasi, bagaimana dengan orang yang sedang diperban, dan kemudian seterusnya. Bagaimana orang yang sedang sulit menggunakan air, tak terbayang kita. Maka kemudian ada keberkahan dari kesulitan yang dilewati oleh Bunda Aisyah dan ayahnya pada waktu itu. Maka lalu kemudian ada juga keterangan bahwa kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, bahwa keberkahan itu asal muasalnya berawal dari kalung yang dicari tidak ketemu tadi. Kan asalnya dari situ tadi kan. Asalnya dari situ, sehingga
Ini diantara beberapa sedikit tambahan penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu a'lam. Ada tambahan lagi Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Di sini tadi fa'atan nasa ila Abi Bakar. Para sahabat Nabi mengadukan kondisi itu kepada Abu Bakar, ayah dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan sudah nikah waktu itu, sehingga kalau ada apa-apa dengan Sayyidah Aisyah mestinya ngadu ke suaminya Aisyah. Saya kira begitu. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita perlu bicara kepada seseorang itu melalui orang terdekat dia, yaitu ayahnya, meskipun sudah ada suaminya. Kadang-kadang kondisinya begitu. Sehingga kalau ada masalah dengan seorang perempuan, kita bisa bicara melalui suaminya, bisa melalui ayahnya. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Kemudian ini juga ada kemungkinan Rasul karena tidur tak bisa mengadu ke Rasul, sementara kita perlu untuk mengadukan segera permasalahan yang ada. Maka dikadukanlah kepada ayah Sayyidah Aisyah, orang yang terdekat dengan beliau. Dan ini juga menjadi dalil bahwa keluarga ayah dan ibu, terutama bagi seorang istri, itu boleh masuk ke rumahnya apabila di dalam rumah itu mereka tidak melakukan hal yang sangat privasi. Kalau orang lain kan nggak boleh sembarang masuk ke rumah orang kan, tapi ayah ibunya, orang terdekat dengan dia, itu boleh masuk meskipun tidak diawali dengan izin untuk masuk ke rumahnya. Kemudian ada lagi kalimat fa'atabani Abu Bakar. Bisa saja Sayyidah Aisyah menyebut bapakku menganggap aib perbuatan yang aku lakukan, mencela aku. Tapi digunakan yang mencela itu Abu Bakar seakan orang lain. Kenapa? Karena tabiatnya seorang bapak itu punya rasa sayang dekat dengan anak. Kalau lagi marah, otomatis kedekatan itu enggak nampak. Maka Sayyidah Aisyah ketika itu seakan memposisikan Sayyiduna Abu Bakar seperti orang lain, sehingga disebutkan fa'ata bani Abu Bakar, bukan fa'ata bani Abi. Saya dicela oleh bapak saya, enggak begitu. Saya dicela oleh Abu Bakar, disebutkan Abu Bakar seperti orang lain yang mencela dia. Dan itu kadang-kadang kita juga begitu, menyebutkan orang tua kita dengan namanya atau dengan gelaran dia, tidak menyebutkan hubungan bapak dengan anak. Kenapa? Karena hal yang biasa terjadi antara bapak dan anak waktu itu tak terjadi. Dan itu tidak menjadi satu hal yang terlarang dalam syariat dan sudah menjadi bawaan dari kita, tabiat manusia kita. Kemudian termasuk di sini dalam kisah Sayyidah Aisyah dengan Abu Bakar ini, boleh seorang bapak melakukan takdib, meluruskan, membenarkan kalau anak masih ada nampak melakukan kesalahan. Secara zahir nampak melakukan kesalahan, mestinya kan suaminya meluruskan, tapi masih boleh orang tuanya untuk ikut meluruskan ketika nampak ada yang tidak sejalan atau semestinya terjadi dengan anaknya sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu sebelum ayat tayammum wudu turun, bila orang tak bertemu air itu bingung. Mau wudu dengan air enggak ada. Mau tayammum, syariatnya enggak ada. Maka kita ini mesti sholat. Apa lakukan orang? Maka ada kejadian dua orang sahabat Nabi dalam kisah yang masih kisah Sayyidah Aisyah, datang waktu sholat, mau wudu enggak ada air, mau tayammum belum ada syariat tayammum. Mereka sholat saja tanpa wudu. Lalu dikadukan kepada Rasul. Oleh Rasul mereka tidak dimarahi, tidak dianggap melakukan hal yang bermain-main dalam agama. Mereka disuruh sholat
untuk mengulang solat yang sudah dikerjakan. Sehingga dikenal kemudian ada solat dalam syariat namanya i'adah, mengulang kembali solat yang sudah dikerjakan. Ada namanya solat itu ada qada, ada i'adah. Dari segi waktu pelaksanaan, bila kita melaksanakan solat dalam waktunya, contoh zuhur itu jam 12 sampai jam 15.15, jam 3.15, ada waktu 3 jam 15 menit misalnya. Jika dalam rentang waktu itu kita kerjakan salat zuhur, nama status salatnya ada. Sama dengan puasa Ramadan, jika dikerjakan dalam bulan Ramadan, namanya ada. Begitu juga ibadah yang lain, jika dikerjakan di waktu yang diberikan oleh syariat, batas waktu yang jelas, dalam rentang waktu itu kita kerjakan, namanya ada. Bila sudah di luar waktu itu, belum dikerjakan sebelumnya, namanya qada. Contoh kita subuh kesiangan, bangun jam 6:30, sementara syuruk itu katakan jam 6 sekarang, 6:30 baru bangun. Maka ketika dikerjakan 6:30, status salat namanya qada, mengerjakan ibadah di luar waktu yang ditentukan syariat. Kalau Ramadan, saat kita di Ramadan nggak bisa puasa, lalu kita ganti luar Ramadan, namanya puasa qada, puasa ganti. Haji juga gitu, tahun ini gagal, kita udah berangkat nih, rupanya karena berbagai administrasi corona nggak jadi kita melaksanakan haji, baru sampai bandara Saudi Arabia, disuruh pulang lagi, tahun depan laksanakan, namanya haji qada. Nabi pernah juga haji qada itu. Lalu bila sudah dikerjakan sholat sempurna atau tak sempurna, diulang lagi di waktunya atau luar waktu, namanya i'adah. Maka Bapak Ibu kadang lihat ada orang sudah sholat maghrib, tapi kemudian ada jamaah kedua sholat maghrib, dia ikut lagi sholat dengan orang kedua tadi. Dia kan sudah selesai sholat pertama, yang kedua itu namanya i'adah, mengulang lagi sholat. Statusnya pahala sunnah sholat yang kedua tadi. Atau seperti yang kasus yang saya cerita di awal, waktu sholat wudu tidak, tayamum tidak, diulang lagi i'adah. Maka nanti kalau ada Bapak Ibu kejadian kita di perjalanan mau mendirikan sholat dengan kondisi normal, nggak bisa. Contoh pakaian kita bernajis, tempat sholat aman, arah kiblat tidak ada masalah, wudu bisa, tapi pakaian najis diganti nggak bisa. Mau dibeli nggak mungkin dibeli di perjalanan waktu itu, mau ditukar nggak ada gantinya. Sholat saja dengan pakaian seperti itu, nanti ketika sudah di tempat yang bisa ganti pakaian, ulang lagi sholat tadi, namanya i'adah sholat. Kenapa diulang? Sholat memang sudah dikerjakan, tapi belum ditunaikan sesuai rukun dan syarat yang dikehendaki oleh syariat. Maka dalam fikih nanti ada kajiannya, faqidut tahuraini, tidak bisa bersuci baik dari hadas besar, hadas kecil, atau tak bisa bersuci dari najis. Sementara sholat itu kitab mauquta, sudah ditentukan syariat dengan waktu yang terbatas. Maka di waktunya sholat mesti dikerjakan. Mau kita mengerjakan, tapi kondisi pakaian menghadap kiblat atau taharah nggak bisa sempurna, sholatlah dengan kondisi yang kita ada waktu itu, nanti diulang lagi. Mengulang itu namanya i'adah sholat. Wallahu a'lam. Nanti terakhir kita diskusi. Nanti boleh Pak? Nanti. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bisanadina al-muttasil ila al-Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Sinan huwa al-Auqi. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya Muhammad bin Sinan atau yang dikenal dengan Auqi, yang mengatakan haddatsana Hushim, yang mendapatkan hadis ini dari Hushim. Atau tahwil sanad, qala wa haddatsani Sa'id bin An-Nadhr. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini, Muhammad bin Sinan mendapatkan hadis ini dari Sa'id bin Nadhr, yang mengatakan akhbarana Hushim, mendapatkan hadis ini dari Hushim,
qala akhbarana Sayyar, mendapatkan hadis ini dari Sayyar, yang mengatakan mendapatkan hadis ini dari Yazid, yaitu Ibnu Suhaib Al-Faqir. Qala akhbarana Jabir ibnu Abdullah, Jabir bin Abdullah mengabarkan kepada kami, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, u'titu khamsan, aku diberikan oleh Allah 5 hal, lam yu'tahunna ahadun min qabli, yang 5 hal ini tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Arti ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Pertama, nusirtu birra'bi, aku diberikan oleh Allah kemenangan dengan rasa takut. Artinya rasa takut yang ada pada musuh sebelum berperang, ya. Jadi sebelum berperang Allah tanamkan rasa takut dalam diri musuh sehingga Rasulullah itu menang sebelum berperang. Begitulah kurang lebih. Masirata syahrin, selama perjalanan 1 bulan. Jaraknya, artinya jarak antara rasa takut yang Allah berikan kepada musuh dengan saat terjadinya peperangan. Yang kedua, yang Allah berikan kepada Rasulullah yang tidak Allah berikan kepada nabi lain sebelumnya adalah wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, Allah menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat solat, wa tahuran, dan Allah menjadikan bumi ini suci untukku. Artinya tayamum ini termasuk dari kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Berarti tayamum cuma ada pada kita, tayamum tidak ada pada umat-umat sebelum kita. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakahu shalah falyusalli, karena Allah sudah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan tanah-tanahnya itu suci, maka kata Allah, jika ada seseorang umatku mendapatkan waktu solat di mana saja, maka dia bisa solat, solatlah. Kenapa? Tak mesti ke masjid, karena bumi ini sudah Allah jadikan sebagai tempat sujud, dan juga tanah-tanahnya ini Allah jadikan suci, bisa digunakan untuk bersuci, ya. Artinya debu tanah yang kita gunakan untuk bertayamum. Wa uhillat lil maghanim, dan Allah dihalalkan untukku maghanim. Maghanim ini harta rampasan perang, ya. Walam tahilla li ahadin qabli, yang itu tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Yang keempat, wa utitu syafa'ah, Allah juga memberikan Rasulullah kepada Rasulullah syafaat, sehingga tidak ada nabi-nabi yang bisa memberikan syafaat seperti Rasulullah SAW memberikan syafaat. Kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad, karena syafaat itu ada pada diri Nabi kita, dan itu semuanya akan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassah, nabi-nabi lain itu diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Akhirnya berakhirnya masa kenabian dia, maka habislah. Begitu muncul nabi baru, maka habislah masa kenabian sebelumnya, terbatas. Tetapi wa bu'istu ilan nasi ammah, tetapi kata Rasulullah, aku diutus ammah, bukan hanya untuk kaumku saja, tapi untuk seluruh manusia. Ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika nabi-nabi lain diutus pada kaum tertentu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum apa saja yang ada pada saat Rasulullah diangkat menjadi nabi sampai kelak hari kiamat tiba, maka semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya dari hadis ini masih satu bab dengan hadis sebelumnya sebagai pengantar daripada pembahasan tayamum ini. Di situ ada 5 yang Allah berikan kekhususan kepada Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada nabi sebelumnya.
Salah satunya adalah bahwa bumi ini Allah jadikan tanah-tanahnya bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci yang kita kenal dengan bertayamum. Ini termasuk hadis yang bisa kita gunakan dalil bahwa bertayamum itu disyariatkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambah keterangan di sini ada di antara perawi hadis yang kemudian di belakang diberi gelar al-faqir. Al-faqir di dalam salah satu perawi hadis yang sudah dibacakan oleh Ustadz Hanafi tadi ada namanya Yazid huwa ibnu Suhaib al-Faqir. Kalau di dalam teks yang ada di dalam kitab, maka yang dimaksud al-fakir itu bukan lam yakun fakiron minal mal, bukan fakir karena tidak punya uang, tapi yang dimaksud fakir itu adalah qafara dhuhrihi. Jadi yang dimaksud itu adalah dia punya masalah pada tulang punggung. Jadi sebagian menyebutkan maksur, artinya tulang punggungnya ini patah, tulang punggungnya itu patah, sehingga dia ada gelar belakangnya itu al-fakir. Ini di antara salah satu perawi hadis yang tadi disebutkan. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang ada 5 yang tidak diberikan kepada siapapun orang sebelum Nabi Muhammad SAW, satu di antaranya adalah syafaah. Dan kemudian kata Imam Ad-Daqiq Al-Id, yang dimaksud syafaah itu adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar untuk orang paling tidak mendapatkan kemudahan min haulil mauqif, dari sulitnya payahnya dalam perjalanan akhirat. Maka pernah Anas bin Malik itu meminta kepada Rasulullah ayyashfa'ali yaumal qiyamah, Rasul nanti berikan syafaatmu kepadaku di hari kiamat. Lalu kemudian kata Rasulullah, ana fa'ilun insyaallah, aku akan lakukan itu untukmu wahai Anas. Menariknya Rasulullah tutup dengan kalimat insya Allah. Berarti meskipun Rasulullah diberi oleh Allah keistimewaan memberikan syafaat, tapi Rasulullah sendiri ketika menyampaikan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan menutup kalimat insya Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Barangkali ketika kita ada kesepakatan dengan kawan, maka tutuplah di penghujungnya itu dengan kalimat insya Allah. Tapi menariknya Anas bin Malik lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina atlubuka?" Rasul, di mana nanti aku akan mencarimu? Kan Rasulullah mintanya di hari kiamat, di mana aku akan mencarimu nanti? Lalu kemudian kata Rasulullah, "Tatlubuni indas sirat." Carilah aku nanti ketika engkau akan meniti siratal mustaqim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti satu di antara syafaat Rasulullah akan berikan saat umatnya akan melewati siratal mustaqim tadi. Nah, itu diantaranya. Maka ketika meniti siratal mustaqim, Rasul itu mendoakan umatnya dengan kalimat Allahumma salim, ya Allah, selamatkan dia. Tapi Anas bin Malik masih melanjutkan pertanyaannya, fa'ilam alqaka, Rasul, kalau seandainya di siratal mustaqim itu aku tak bertemu denganmu, di mana lagi aku akan mencarimu? Kata Rasulullah, indal haud, carilah aku nanti ketika di telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar. Carilah aku nanti di sana. Karena di tempat itu Rasulullah akan menunggu umatnya dan kemudian memberikan syafaat. Fa ilam alqaka, lalu kemudian Anas masih melanjutkan, kalau aku tak ketemu engkau di situ nanti di mana Rasul? Kata Rasulullah, carilah aku indal mizan, ketika nanti di mizan saat amal akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kekhususan syafaat baginda Rasulullah, tapi Rasulullah masih menutup dengan kalimat insya Allah. Ini hadis tadi yang dibacakan oleh Tuan Guru kita Ustadz Hanafi. Kita lanjutkan, Ustaz. Ada tambahan, Ustaz? Baik, saya nambahkan sedikit bahwa dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kelebihan yang tak diberikan pada umat sebelumnya. Di sini poin yang pentingnya adalah waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, bahwa umat Nabi ini di mana saja dia bisa sholat, tidak mesti di tempat tertentu untuk ibadah. Dan ketika tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, dia bisa tayamum. Maka jadikan tanah ini suci dan dia bisa mensucikan
Umat dulu nggak begitu. Sehingga kita kalau ada air tapi tak bisa dipakai karena kita sakit atau nggak ketemu air sama sekali, masih tetap bisa ibadah. Umat dulu nggak bisa. Mesti dengan air ketika ibadah itu, taharahnya dengan air. Maka kelebihan umat Nabi Muhammad adalah bisa bertaharah meski tidak dengan air, yaitu dengan tanah. Ini poin satu. Yang kedua, poinnya adalah Nabi nanti akan beri syafaat di akhirat. Yang akan mendapat syafaat Nabi ini diantaranya yang paling minim itu ahli tauhid. Dia enggak pernah amal saleh. Yang ada dalam dirinya cuma dia yakin dengan Allah. Dia enggak kafir. Dia tidak murtad. Dia tidak musyrik. Sepanjang hidupnya boleh jadi kita enggak pernah mendapati dia beramal saleh. Baik beramal saleh secara sosial, secara ibadah, nolong orang enggak pernah, berzakat enggak mau, bersedekah tidak, puasa tidak, sholat tidak, haji tidak, enggak ada yang dikerjakan. Ya hidupnya cuma bahasa mudah kita Islam KTP, cuma KTP yang membuktikan dia Islam gitu. Selain itu enggak ada. Kalau ada orang seperti itu di akhirat, termasuk Nabi SAW akan menjadi pemberi syafaat untuk dia. Maka dalam sebagai redaksi dikatakan fahiya liman la yusyriku billahi syai'a. Syafaat Nabi itu selama orang tidak berbuat syirik, tidak kafir. Syirik dengan kafir dua hal berbeda, tapi dia tak berbuat syirik, tak berbuat kafir. Artinya dia masih ada iman. Namun iman tak diiringi dengan amal saleh. Cuma iman saja modal dia. Maka dalam sebagai redaksi dikatakan fahiyalakum waliman syahida alla ilaha illallah. Syafaat ini untuk kalian dan untuk orang yang dia masih bersaksi tak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya orang di akhirat nanti selama dalam dirinya masih ada tauhid, meskipun tak pernah beramal saleh, atau menurut kita orang ini ahli neraka menurut kita, tapi dalam dirinya masih ada iman kepada Allah, dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Sehingga ini ingin saya sampaikan kepada para sahabat, para siapapun kita yang merasa dirinya banyak dosa, tetaplah optimis dengan rahmat Allah, tetaplah berusaha untuk taubat, berusaha memperbaiki diri, dan jangan pernah merasa diri ketika sudah berdosa dah final semuanya. Ketika sudah berdosa, dah Allah jauhi saya, Allah tinggalkan saya, jangan. Tetap berusaha memperbaiki diri, tetap berusaha bertaubat. Mudah-mudahan ada rasa iman dalam diri, itulah yang akan menjadi bekal kita untuk masuk surga di akhirat nanti, insyaallah. Saya kira itu tambahan sedikit. Fadhil Ustaz, saya nambah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja menambahkan saja pada kalimat wa ju'ilat li al-ardu masjidaw wa tahura. Jadi ada kalimat di sini masjid, artinya tempat sujud. Jadi orang-orang Islam itu dia boleh sujud di mana saja di muka bumi ini, di mana saja dia boleh sujud, dan itulah perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang yang sebelum Islam. Orang-orang yang sebelum Islam itu, kalau misalnya Yahudi, mereka itu harus ada suatu tempat yang mana itu disebut sebagai tempat suci, atau mereka sekarang menyebutnya the promise of land. Kemudian orang-orang Nasrani itu mereka kalau beribadah, kalau berdoa itu mesti berada di gereja mereka, atau disebut dengan kanisa. Ya, begitu juga dengan orang-orang Yahudi, mereka beribadahnya itu di sinagog. Dan orang Yahudi ini dia lebih khusus lagi tempat-tempat yang tanah yang harus dijadikan tempat sujud mereka atau tempat mereka beribadah. Tapi kalau orang Kristen itu dia beribadahnya itu cuma ke gereja. Nah, bedanya dengan orang Islam, di mana saja kita berkumpul atau kita bertempat, di mana saja mungkin kita bermuzakarah atau di bawah pohon, di mana saja, selagi tempat itu suci maka kita boleh untuk beribadah di sana. Maka kalau di Mesir itu banyak kadang polisi-polisi itu bahkan kadang
sholat di tepi jalan sambil memantau lalu lintas. Begitu masuk waktu sholat kadang mereka sholat. Jadi begitulah ya. Kemudian yang berikutnya itu saya ingin menggarisbawahi wa kana nabiyyu ba'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi 'amah. Jadi begitu juga nabi-nabi terdahulu ya, yang sebelumnya itu mereka itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Artinya dakwahnya itu hanya untuk kaumnya saja. Sementara dakwahnya umat Islam ini, dakwahnya Nabi Muhammad ini itu secara keseluruhan. Baik itu untuk orang Yahudi ataupun untuk orang Nasrani ataupun untuk siapa saja, agama apa saja, maka dakwah Islam ini adalah menyeluruh untuk semuanya dan itu berbeda. Maka kalau kita melihat agama Yahudi itu, mereka itu melihat agama itu berdasarkan atas ras ataupun suku mereka. Jadi kalau dia tidak dari kalangan atau bangsa Yahudi, maka mereka tidak bisa masuk ke dalam agama Yahudi. Kalau Nasrani itu tadi dakwahnya hanya untuk umat-umat mereka saja di gereja. Sementara orang Islam itu dakwahnya untuk menyeluruh secara keseluruhan. Nah, itulah perbedaan antara Islam dan Nasrani dan juga Yahudi. Mungkin hanya itu aja sedikit tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila imamin al-Bukhari haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha ista'arat min asma'a qiladatan fahalakat faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha fa'adrakathumus shalah walaysa ma'ahum ma fasallu fashakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ayatat tayammumi faqala Usaid bin Khudair li Aisyah radhiyallahu anha jazakillahu khaira wallahi ma nazala biki amrun taqrahinahu illa ja'alallahu dzalika laki walil muslimina fihi khaira. Hadis yang ke-336 dari Zakaria, ia bercerita kepada kami Abdullah dan seterusnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Bunda Aisyah ini meminjam kiladah. Kiladah ini apa? Kalung ya, dari Asma. Asma ini berarti kakaknya ya. Kakak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini dahulu yang mengirimkan makanan untuk Abu Bakar dan Rasulullah ketika bersembunyi di atas gua saat ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Fahalakat. Lalu kalung sudahlah meminjam, hilang pula. Ini kan hilang pula. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mencari di mana kalung itu. Saat proses itu datanglah waktu sholat dan pada waktu itu tidak ada air yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Maka diadukanlah keadaan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat yang membicarakan tentang tayamum. Ketika turun ayat yang membicarakan tentang tayamum, lalu kemudian sahabat Usaid bin Khudair mengucapkan terima kasih kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha dengan kalimat jazakillahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Fallahi, demi Allah. Jadi saya ralat ucapan ini ternyata dari Usaid bin Khudair, tadi bukan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah turun kepadamu sesuatu yang engkau tidak menyenangi sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu untukmu dan bagi orang-orang muslim di dalamnya ada kebaikan. Berarti segala sesuatu yang terjadi kepada Bunda Aisyah yang pada waktu itu Bunda Aisyah merasa tidak senang dengan kondisinya, tapi ternyata itu menjadi kebaikan untuk Bunda Aisyah, lalu kemudian menjadi kebaikan untuk banyak orang. Nah, ini hadisnya ada kemiripan bahkan dekat sekali dengan hadis yang sebelumnya yang tadi sudah dibacakan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi dari Turjumatul Bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, hadis ini kan sebenarnya berbicara tentang kebolehan tayamum bagi yang tidak mendapatkan air saja ya. Tetapi judulnya justru dua-duanya, bagaimana tak dapat air juga tidak ada tanah untuk tempat bertayamum ya. Itu tadi kan judulnya.
Ya, ya, tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum. Lalu apa jalan keluarnya? Maka dua-duanya, jika tidak dapat air, orang mendapatkan keringanan untuk tidak berwudu dengan tayamum, maka jika seandainya dia juga tidak menemukan tanah untuk bertayamum, maka dia tetap wajib hukumnya solat, meskipun tidak bersuci, mungkin tidak ada air untuk bersuci ataupun tidak ada tanah untuk digunakan untuk bertayamum. Nah, jadi intinya di sini penegasan bahwa keringanan solat dengan keringanan bersuci yang tidak menemukan air dengan bertayamum tanah, maka kalau tidak ada tanah pun orang tetap harus solat. Nah, begitulah kurang lebih maknanya. Nah, nanti begitulah dari terjematul judul daripada bab ini, karena hadisnya berbicara tentang orang tidak menemukan air. Lalu apa hubungannya dengan tidak menemukan tanah? Intinya kewajiban sholat itu tak jatuh dengan, tidak hilang dengan tidak adanya air. Maka orang ambil opsi untuk bertayamum. Ketika tidak ada tanah bagaimana? Tetap dia harus sholat. Begitulah pemahaman cepatnya untuk memahami ini. Nah, silakan. Sedikit menambah, Ustaz. Saya lupa tadi membaca babnya, bab idza lam yajid ma'an wala turaban. Jadi ini sebetulnya kalau dilihat teks hadisnya, ini kan yang tak ada air. Tapi kemudian tanah ada. Tapi tanah ada, waktu itu belum ada syariat untuk melaksanakan tayamum. Nah, akhirnya di terjemah bab ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, bagaimana kalau seandainya orang faqidut tahurain. Jadi dia tidak mendapatkan air, juga tidak mendapatkan tanah. Lalu waktu sholat itu sudah masuk, seperti yang dijelaskan Ustaz Al-Nof tadi sebelumnya. Berarti kalau waktu sholat itu sudah masuk, ya berarti harus melaksanakan sholat. Meskipun pada waktu itu dia tidak berwudu, meskipun pada waktu itu dia tidak bertayamum. Hanya saja nanti ketika sudah mendapatkan sarana untuk bersuci, dia harus mengulang sholatnya. Maka sholat tadi disebut dengan i'adah. Ada kemudian qadha, ada i'adah. I'adah itu di antara tambahan keterangan itu ketika orang melaksanakan sholat, sementara syarat sah sholat itu tidak dia penuhi. Contoh dia tidak berwudu. Wudu itu kan syarat sah sholat. Lalu kemudian tidak dipenuhi. Waktu sholat sudah masuk. Mau berwudu air tidak ada, mau bertayamum tanah juga tidak ada. Kalau seandainya dia menunggu berikutnya, barangkali nanti air sudah waktu sholat sudah habis. Waktu sholat sudah habis, makanya dia tetap melaksanakan sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, tapi kemudian sholatnya nanti di i'adah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, mengi'adahnya itu, mengulangnya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Untuk kemudian mengulangnya itu di dalam mazhab Syafi'i, itu hukumnya wajib ketika tidak ada sarana yang digunakan untuk bersuci tadi. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sambung sedikit yang disampaikan Ustaz Ahmad ini tentang i'adah ini. Ulama beda pendapat tentang i'adah solat ini sampai 5 mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, i'adah itu hukumnya wajib. Hanya saja wajibnya tidak alal faur atau tidak mesti segera. Begitu kita sudah kondisi normal, sudah bisa solat dengan bersuci yang benar, itu sebaiknya segera dikerjakan. Kalau tak segera juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya segera dikerjakan. Baik, kita lanjut hadis berikut. Babut tayammum fil hadar idza lam yajidil ma' wa khafa fautas shalah. Bab bertayamum bagi orang tidak safar. Kita di rumah saja, di kampung saja. Namun ketika itu khawatir air nggak ada. Kalau nggak juga sholat waktu habis. Atau waktu itu kita nggak bisa menggunakan air karena sakit. Kalau nggak sholat, waktu udah habis nih. Kan boleh saja nanti di kita terjadi air mati.
atau kekeringan sehingga nggak ada sumber air, atau kita sakit, mungkin sakit kulit, alergi, berbagai sakit yang tak boleh menggunakan air. Kalau menggunakan air nanti sakitnya tambah parah, atau tambah lama, atau tambah luas, atau dampaknya lebih berat menggunakan air. Maka bagaimana tayamum dalam kondisi itu? Wa bihi qala Atha, kata Imam Atha, murid dari sahabat Ibnu Abbas. Wa qala Al-Hasan fil marid, kata Imam Hasan di ketika kondisi marid. Marid itu orang sakit, indahul ma wala yajidu man yunawiluhu tayammam. Kalau ada orang sakit, dia punya air tapi nggak ada orang yang membantu dia untuk berwudu, bagaimana? Dia boleh tayammum ketika itu. Jadi di antara ulama dahulu mujtahid juga, kalau ada orang sakit punya air tapi nggak ada orang membantu dia untuk berwudu dengan menggunakan air tadi, kan dia nggak bisa ngambil air. Air ada tapi nggak bisa ngambil, nggak bisa menggunakannya untuk berwudu, maka dia boleh bertayamum saja. Kita baca hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa aqbala Ibnu Umar min ardihi bil Jurf fa hadaratil asr bi marbadin na'am fa shalla thumma dakhala al Madinah wasyamsu murtafi'ah falam yu'ad. Kemudian sahabat Ibnu Umar waktu itu dia datang dari sebuah tempat yang ada jurang, kemudian datang waktu sholat, sementara dia nggak bisa waktu itu untuk berwudu. Lalu dia sholat di Madinah. Waktu itu matahari sudah mau tinggi, dia belum bisa sholat di tempat dia berada waktu itu. Kalau dia sholat tempatnya bernajis karena tempat kandang binatang. Kalau dia balik ke Madinah, matahari sudah tinggi. Ini gimana? Mau sholat, air nggak ada, tempat bernajis, waktu sudah mau habis. Maka beliau sholat dengan kondisi bertayamum sebelum waktu salat habis tadi. Kita baca hadisnya bihi ilahi qal haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Ja'far ibn Rabi'ah an Al-A'raj qala sami'tu Umairan maula ibn Abbas qala aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar maula Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abi Juhaym ibn Al-Harith ibn As-Simmah Al-Ansari faqala Abu Juhaym aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamalin falakiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala ala al-jidar famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu kata sahabat Umair yang merupakan budak sahabat Ibnu Abbas, dia bercerita, aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar, saya dan Abdullah bin Yasar menghadap kepada Maula Maimunah, kepada pembantu atau budak Maimunah. Maimunah ini istri Nabi. Maimunah ini istri Nabi yang dimakamkan di Jummum, daerah lebih kurang mungkin 20 kilo dari kota Makkah. Istri Nabi rata-rata dimakamkan di Ma'la kalau di Makkah, di antaranya Sayyidatuna Khadijah,
dan dimakamkan di Baqi' kalau di Madinah. Yang satu ini beda, Jumum namanya. Kalau kita dari arah Tan'im menuju Madinah sebelah kiri. Kalau dari Madinah menuju Tan'im sebelah kanan. Ini Sayyidatuna Maimunah. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim al-Harith ibni Simma al-Ansari. Kemudian saya bertemu dengan Abi Juhaim bin Harith bin Simma al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, kata Abu Juhaim, aqbala Nabi SAW min nahi bi'r. Nabi waktu itu balik dari arah sumur Jamal. Lalu seseorang bertemu dengan Nabi. Dia bersalam kepada Nabi. Ketika bersalam kepada Nabi, Nabi waktu itu tidak menjawab. Tapi kemudian Nabi SAW, beliau menghadap ke dinding, kemudian beliau usap wajah beliau dengan debu yang sudah diambil dari dinding, dan diusap kemudian kedua tangan beliau. Artinya Rasul bertayamum. Thumma radda alaihi salam. Setelah selesai bertayamum, Nabi SAW menjawab salam orang yang bersalam kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi boleh jadi ketika mau tayamum nggak ada air. Karena nggak ada air maka Nabi bertayamum. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertayamum itu boleh dalam dua kondisi. Pertama, nggak ada air. Yang kedua, ada air tapi nggak bisa menggunakan air. Tidak ada air itu boleh jadi memang nggak ada sama sekali. Sudah dicari nggak ada. Kalau kita cari air itu kira-kira berapa jauh sih? Kalau sudah kita cari 2,5 kilo lebih kurang dari tempat kita mencari, kita perkirakan kalau radius itu di lingkar, sudah sekitar 2,5 kilo selingkar itu kita cari nggak juga ketemu, itu boleh kita tayamum. Maka jangan sampai kita nginap di hotel, air hotel mati karena mesinnya rusak. Lalu kita nggak cari, kan biasanya kadang-kadang di bawah itu ada untuk orang cuci kaki itu, atau kadang-kadang di tetangga atau kolam renangnya kan ada air tuh. Cuma di kamarnya nggak ada air. Jangan langsung tayamum, karena belum mencari dengan jarak yang disuruh syariat. Usaha dulu cari. Setelah nggak ada, diupayakan cari air, nggak ada, baru tayamum. Nah, ada lagi air ada tapi nggak bisa menggunakan. Di antara contohnya kita sakit, berbagai sakit lah, nggak boleh menggunakan air intinya. Atau ada air tapi untuk mendapatkannya mesti menghadapi ada singa yang lagi ngamuk, atau kayak kemarin di Garuda Sakti ya, yang harimau menakuti masyarakat tuh. Nah, ada harimau yang lagi lepas dan dia lagi marah ke masyarakat, atau ada ancaman binatang buas yang lain. Air ada tapi nggak mungkin kita ngambil air. Atau kondisi lain, air ada tapi waktu itu musibah, sehingga kalau kita ngambil air mesti lewat jurang yang sangat dalam. Kalau kita lewat jurang itu jangan mati dulu baru dapat air, sebab kita habis gempa besar sehingga tanah itu terbuat parit yang panjang yang besar. Atau kondisi lain, kita bisa menggunakan air, cuma pilihannya dua. Kalau gunakan air untuk wudhu nggak bisa minum, gunakan untuk minum nggak bisa wudhu. Artinya airnya sangat sedikit, berarti nggak mungkin menggunakan air. Maka kita boleh tayamum. Maka Nabi ketika itu beliau bertayamum. Kenapa tayamum? Nggak ada air. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Bukhari akan mengatakan, ketika kita tidak ada air, meskipun tidak safar atau tak mungkin menggunakan air, seperti dua kondisi yang digambarkan tadi dengan banyak contoh tadi, kita nggak bisa menggunakan air meskipun nggak safar, itu boleh tayamum. Kita nggak kemana-mana nih, kan kita mungkin menggambarkan tayamum ini kalau kita lagi musafir sehingga rukhsah. Nggak musafir pun kita nggak bisa menggunakan air, boleh tayamum. Sehingga jangan dibayangkan tayamum itu kalau safar, enggak. Safar tidak safar
boleh tayamum. Kenapa? Kalau ada sebab yang membolehkan kita untuk tayamum. Sekali lagi, tayamum tidak hanya berlaku bagi musafir, berlaku bagi orang musafir, bagi orang mukim, selama sebab tayamum ada pada diri mereka untuk melaksanakan ibadah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Faddal. Sedikit di awal tadi yang dibacakan oleh tuan guru kita, ada tempat namanya Juruf, ada kemudian Marbadin Na'am. Ini kan ada dua. Juruf itu kalau kemudian kita lihat keterangan kata Imam Ibnu Ishaq, antara Juruf dengan Madinah itu kira-kira 1 farsah. 1 farsah itu berapa jaraknya antara Juruf dengan Madinah? Kurang lebih 5.541 kilo. Itu antara Juruf dengan Madinah. Lalu kemudian satu lagi ada Marbadin Na'am, artinya tempat di mana untuk mengikat untuk mengikat binatang ya, di gembala. Itu jarak antara Marbadin Na'am dengan Madinah itu kalau kita lihat di sini 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1.609 kilometer. Nah, itu jaraknya. Dan di jarak itu masih dihitung hadar Sayyidina Umar ya pada waktu itu. Artinya dia bukan orang yang safar dan kemudian beliau melakukan tayamum. Mungkin itu sedikit tambahan. Wallahu a'lam. Bab mutayammim hal yunfahu fihima, itu bab bagi orang yang bertayamum apakah boleh ditiup gitu loh. Meniup atau meniup ketika sedang bertayamum, maksudnya itu debunya itu yang ditiup gitu. Hadasana Adam, kemudian hadasana Syu'bah, hadasana Hakam an Zarrin an Sa'id bin Abdurrahman al-Abza an abihi qala ja'a rajulun ila Umar bin Khattab, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian dia berkata, inni ajnabtu falam usib al-ma'a, sesungguhnya aku dalam keadaan berjunub, maksudnya dia sedang dalam kondisi junub ya. Falam usib al-ma', dan aku tidak mendapatkan air. Faqala Umar bin Yasir li Umar bin Khattab, kemudian Ammar bin Yasir, berkatalah Ammar ya, Ammar. Kemudian Ammar berkata kepada Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab, apa yang dia katakan? Amma tazkuru anna kunna fi safarin ana wa anta, tidakkah engkau ingat ketika kita berada dalam suatu perjalanan, yaitu aku dan engkau. Fa amma anta falam tusalli, pada waktu itu engkau tidak salat. Ya, jadi dia itu tidak salat. Umar bin Khattab maksudnya tidak melaksanakan salat. Wa amma ana, dan si Ammar tadi maksudnya wa amma ana fatama akad fasolaitu, kemudian sedangkan aku bergulingan di atas pasir, maksudnya bergulingan di debu. Fasolaitu, kemudian aku solat. Fazakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku kasih tahu kepada baginda Rasulullah akan kejadian ini atau perihal ini kepada baginda Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kana yakfika hakaza, kata Rasulullah, cukup engkau lakukan seperti ini. Maksudnya Rasulullah dia mempraktekkan tayamum, maksudnya tidak perlu kita berbaring-baring di pasir gitu kan. Nah, kemudian fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafaihil ardi wa nafakha fihima, kemudian baginda Rasulullah SAW memukul tangannya dengan telapak tangannya ke atas tanah, wa nafakha fihima, kemudian dia meniupnya. Nah, jadi di sini hadis bercerita tentang meniup. Kalau kita itu bertayamum tadi boleh kita tiup setelah kita tepuk, ya kan? Jadi tayamum itu kita menepuknya. Kalau ada yang menipiskan seperti ini, ada juga yang meniup. Artinya apa? Supaya debu-debu yang kasar itu tadi dia lepas. Nanti yang kena di wajah itu hanyalah debu-debu yang tipis saja. Kemudian summa masaha bihima wajahahu wa kafaihi, kemudian setelah itu dia pun mengusap
pada wajahnya dan juga kepada telapak tangannya, pada tangannya. Itu saya Ustaz. Jadi di sini ini tentang apa meniup debu ya. Jadi untuk bertayamum ini sebetulnya sangat mudah sekali bagi kita karena Allah memberikan wasilah yang sangat mudah. Ya. Innama ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Sulitnya tadi hilang kalung, ternyata ada kemudahan dapatnya faedah tentang tayamum. Kemudian sulitnya mencari air, Allah kasih dengan yang lebih simple, yang lebih mudah, yaitu adalah tanah. Yang mana tanah ini sebetulnya di mana saja bisa kita dapatkan. Ya, mencari tanah itu tentunya yang paling bagus. Kalau Imam Syafi'i tadi kan tanah itu memang betul-betul kita pilih dan kita bungkus gitu kan. Tanah-tanah itu tadi. Jadi kalau ada yang sakit misalnya di rumah sakit yang tidak bisa ini ya, kena air ya kita bawakan tanah itu ke rumah sakit. Nah, ini kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i tadi tanah itu harus suai dan thayyibah, betul-betul debu yang suci. Nah, kalau dari mazhab lain mungkin bisa mengambil dari dinding atau mengambil dari sesuatu apa saja yang muncul ataupun yang tumbuh baik di pohon dan lain sebagainya. Tapi disinilah hikmahnya kenapa Allah menjadikan tanah itu tadi suci. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena begitu mudahnya bagi kita untuk mendapatkan debu yang suci itu. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, jazakallah khair. Jadi di sini juga ada dua sahabat ya, Ammar bin Yasir satu, Umar bin Khattab satu. Umar bin Khattab di sini tidak salat. Di sini dijelaskan tidak salat hatta tajidal ma ya. Jangan nanti kita salah paham, kita pikir pula Umar bin Khattab tidak salat ya. Dia tak salat artinya pada saat itu dia ketika tidak ada air menunggu sampai dapat air ya. Jadi sebenarnya hadis tentang sahabat berselisih pendapat tentang mengulang-ulang salat atau tidak perlu mengulang salat ini. Nah, jadi poin daripada hadis ini kan tentang peniupan debu yang lengket di tangan di saat kita tepukkan ke tanah. Karena kan jika debu itu tebal, maka dia terdapat banyak di tangan kita ya. Dan itu kalau dioleskan semua ke wajah, tak mesti semuanya harus, kita kan bukan berbedak itu ya. Tak sama seperti air yang memang fungsinya untuk merata dan semuanya harus tercucikan gitu. Jadi debu ini prinsipnya beda dia. Artinya kita bukan mau membedakkan semua areal wajah itu sehingga dia harus tebal gitu. Nah, maka jika tebal, maka orang akan kesulitan untuk mengoleskannya ke wajah. Maka agama memberikan jalan keluar. Karena ketika kita tepukkan tangan kita tidak tahu dia bakal tebalkah atau enggak gitu ya. Karena tergantung kita jenis tanahnya, kadang kita lengketkan ternyata banyak. Ada juga kadang kita gini kan dia nggak lengket-lengket begitu ya. Nah, kalau dia memang banyak, maka alternatifnya tadi sudah dijelaskan, bisa dipukulkan sedikit supaya dia tipis. Dalam hadis ini diberikan jalan keluar, ditiup. Cuman tiup ini tak semua debu, kadang dia apa istilah kita itu ya, lepas dengan tiupan. Maka ada opsi untuk menepukkan jika memang dia tebal, dan itu tidak menjadi rukun ataupun syarat di dalam tayamum. Nah, artinya menepuk ataupun meniup ini kalaupun tak ditepuk ataupun tak ditiup, maka tayamumnya tetap sah ya. Jadi tayamum ini mudah sekali. Dia rukunnya cuma niat mengusapkan debu ke wajah dan mengusapkan debu ke tangan. 3 itu saja rukunnya, dan tertib ya, 4 lah sama tertib. Dalam mazhab Syafi'i tertib itu dijadikan sebagai rukun. Nah, anggota tubuh yang diusap itu cuma wajah, areal wajah dan areal tangan. Di dalam hadis kita bisa temukan ada beberapa hadis nanti sehingga tentang tangan ya, apakah tangan itu sampai apa istilahnya nih, pegelangan saja atau sampai mirfak di sini.
Nah, kalau dalam Bulughul Maram itu ada dijelaskan sampai ada hadis sampai diterangkan sampai kaf ini, batas kaf, ada dalam hadis lain. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu tayamum sampai tetap sampai siku. Areal wajah dan tangan sampai siku ya. Zirain, mirfaq. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan di kalangan ulama. Ada ulama mencukupkan cuma sampai pergelangan saja, sampai sini. Saya yang praktekkan sedikit ya, mungkin ini sebagai pelengkap saja ya. Tayamum ini ada dalam hadis dorbatan wahidatan, ada dalam hadis lain dorbataini. Jadi kita ambil yang dorbataini saja. Dorbah lil wajhi wa dorbah lil yadi. Satu pukulan untuk debu yang akan diusapkan ke wajah, satu debu lagi, pukulan lagi untuk digunakan untuk tangan. Kita dalam mazhab Syafi'i lebih cenderung memilih ini, 2 kali memukulkan tangan ke pukulan pertama itu digunakan untuk areal wajah. Ini areal wajah. Tapi kata ulama, kalau wudhu itu jenggot harus di sela-sela, tapi kalau tayamum tak perlu di sela-sela. Nah, dan dia cukup sekali, tidak ada kumur-kumur di dalam bertayamum. Nah, kemudian tangan, pukul lagi kedua. Oh, gusap wajah. Ya, ini areal wajah ya. Wajah itu mana wajah? Pertama dari tempat tumbuh rambut di bagian, mungkin saya ada sudah bergeser ya. Cuman kalau kita tarik ingat-ingat dulu, masih ingatlah kira-kira dari mana dia. Kalau orang tidak ada lagi rambutnya, dia agaklah kira dulu di mana lah areal tempat tumbuhnya rambut. Di bagian dagu ini batas ke bawahnya. Lalu kemudian antara 2 anak telinga inilah areal wajah, dan kemudian sampai ke rahang inilah areal wajah, dan semuanya harus terusapkan. Maka sama seperti wudu. Jika wudu tidak boleh ada penghalang air ke kulit, maka tayamum juga tidak boleh ada penghalang air ke debu ke kulit. Nah, yang kedua, tangan, pukul lagi yang kedua. Mungkin yang agak repot tuh tangan. Cara yang paling mudah tangan itu adalah gunakan debu yang ada di tangan kiri untuk mengusap tangan kanan. Nah, ini di 2 telapak kita ini ada debu, dua-duanya mau digunakan. Maka debu yang ada tangan kanan nanti akan digunakan untuk mengusap tangan kiri. Maka jangan sampai dia kena dulu. Maka dimulai dari bawah. Tarik sampai siku, lalu kemudian digeser ke bagian sebelahnya, lalu diusap sampai sini saja. Kalau sampai sini habis yang di sini nanti. Nah, lalu kemudian debu yang ada di sini gunakan pula untuk sebelahnya lagi. Sampai siku seperti dijelaskan tadi. Nah, sampai pada areal ini di sela-sela jari biar semuanya terkena. Dah, semua. Insya Allah tidak ada lagi areal. Dan dia seperti saya katakan, dia bukan untuk membedakkan, sehingga ini kok tidak nampak ya debunya. Jadi diambil lagi lalu digores-goreskan lagi. Tidak begitu cara bertayamum itu ya. Kalau kita lihat kan kadang debu itu kan dia tidak seperti ini ya. Kok macam tak ada ya begitu ya. Nah, dia tidak mesti sampai begitu betul bertayamum itu ya. Nah, cuman kalau dia tidak tebal, apakah harus ditiup? Tiup ini tidak mesti. Tiup ini jika terasa dia sangat tebal, sehingga nanti kita khawatir wajah kita justru berlumur dengan debu, maka penting bagi kita untuk menipiskannya supaya kita tidak merasa risih untuk menggunakannya. Ini kemudahan lain di dalam bertayamum. Nah, wallahu a'lam. Silakan Asantis. Ada tambahan lagi Asantis? Kalau tidak ada kita cukupkan. Atau tambah hadis lagi? Oke, hadis berikutnya babut tayammum lil wajhi wal kaffaini. Bab menerangkan tentang tayamum pada bagian wajah dan 2 kaf. Kaf itu seperti saya jelaskan tadi ya. Tapi di sini nanti ada hadis lain yang tidak sampai kaf saja. Maka kita terjemahkan kaffaini di sini 2 tangan. Haddatsana Hajjaj, Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Hajjaj. Hajjaj mendapatkan hadis ini dari Syu'bah, mendapatkan hadis ini dari Hakam, dari Zar,
dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya qala Ammarun bihaza, berkata Ammar tentang ini, wa daraba Syu'batu biyadaihi al-ardha, Syu'bah memukulkan kedua tangannya ke tanah, dipukulkan kedua tangannya ke tanah. Summa adanahuma min fihi, kemudian apa maksudnya? Mendekatkan kedua telapak tangannya tadi pada arah bagian fihi, mulutnya ya, pada bagian mulutnya. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian ia mengusapkan kedua telapak tangannya tadi ke bagian wajahnya dan pada bagian dua telapak tangannya. Wa qala Nadhar, berkata Nadhar, akhbarana Syu'bah memberikan kepada kami berita dari Hakam, qala sami'tu Zarran, aku mendengar Zar berkata, an ibni Abdurrahman, dari ibnu Abdurrahman bin Abza, qala al-Hakam, berkata Hakam, wa qad sami'tuhu min ibni Abdurrahman an abi qala Ammar. Ini jalur periwayatan. Hadis berikutnya, haddatsana Sulaiman bin Harb. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Sulaiman bin Harb yang mengatakan, haddatsana Syu'bah anil Hakam, mendapatkan hadis dari Syu'bah dari Hakam dari Zar dari ibnu Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, annahu syahida Umar, ia menyaksikan Umar. Wa qala lahu Ammar, berkata kepada Umar Ammar bin Yasir, Umar maksudnya Umar bin Khattab. Kunna fi sariyatin, kami dalam satu tugas. Sariyah, tugas mereka ditugaskan oleh Rasulullah melakukan perjalanan tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajnabna, lalu kami kami junub. Wallahu alam artinya junub di sini apakah junub dalam artian junub ya. Qala tafala fihima, tafala fihima, apa tafala fihima ini? Okey. Meniupkan pada keduanya, kedua di sini maksudnya kedua telapak tangan. Nah, jadi di sini memang dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang ditayamumkan itu cuma bagian wajah dan dua telapak tangan dengan satu pukulan. Jika kita pakai hadis ini saja. Tapi kita tidak dalam bab tayamum, tidak hanya pada hadis ini. Kalau kita baca nanti Bulughul Maram, kita akan menemukan bahwa ada hadis di mana Rasulullah memisahkan dua pukulan. Ada juga hadis yang nanti menceritakan bahwa tangan yang dimaksud adalah tangan sampai ke siku. Jadi tapi kalau hadis ini saja yang kita baca, maka kita akan memahaminya bahwa yang diusap hanya wajah dan dua telapak tangan dengan sekali pukul. Jadi kita harus membaca hadis-hadis lain sehingga kita bisa menjamak hadis-hadis ini, sehingga kita bisa tahu bahwa secara keseluruhan menyeluruh bagaimana cara memahaminya. Baik, Asatiz, silakan jelaskan hadis terakhir ini. Tapi ada lagi hadis yang agak banyak ini. Baik, ini ada berapa hadis? Sudah selesai sampai 243, Ustaz? Masih 340 tadi. Selesai sampai habis, Ustaz? Sama, Ustaz? Lanjutkan dulu ya. Hadatsana Muhammad bin Kasir. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Muhammad bin Kasir. Akhbarana Syu'bah anil Hakam an Zar, yang mendapatkan hadis ini dari Syu'bah dari Hakam dari Zar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari Abdurrahman bin Abza yang mengatakan, qala Ammar li Umar, Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab, tama'aktu, aku berguling-guling. Tadi sudah dijelaskan berguling-guling dalam bertayamum. Dia bertayamum enggak tahu caranya, lalu dia berguling-guling. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, yakfikal wajha wal kaffaini, kenapa kamu harus berguling-guling? Bertayamum itu cukup dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Lalu kemudian hadis berikutnya, ini karena sama hadisnya satu bab kita selesaikan. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Muslim, dari Syu'bah, dari Hakam, dari Zar, dari Ibnu Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abza. Syahidtu Umar, aku menyaksikan Umar. Faqala lahu Ammar,
Berkata Ammar kepadanya, wasaqal hadis, dan apa saqal hadis ini? Ayah menyebutkan hadis. Hadis maksud hadis tentang tayamum tadi. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Imam Bukhari yang mendapatkan hadis dari Muhammad bin Bashar, yang mendapatkan hadis dari Gundar, yang mendapatkan hadis dari Syu'bah, dari Hakam, dari Zar, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya. Qala Ammar, Ammar berkata, Ammar maksud adalah Ammar bin Yasir. Fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-ardha. Nabi memukulkan tangannya ke tanah. Famasaha wajhahu wa kaffaihi. Lalu Nabi SAW mengusapkan wajahnya dan mengusapkan kedua telapak tangannya. Hadis ini sama karena dia ada beberapa periwayatan dimasukkan di dalam satu bab. Allah taala alam. Silakan Ustaz. Baik, jadi hadis ini menjelaskan bahwa anggota tayamum itu hanya dua, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Enggak ada yang lain. Anggota wudu ada kepala, ada wajah, ada tangan, ada kaki. Tapi kalau tayamum dua saja, wajah dan kedua telapak tangan. Enggak ada tambahan dari itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan Hanafi, dicontohkan, kemudian debu itu ditiup. Tujuannya adalah supaya enggak terlalu tebal. Karena tayamum itu bukan menghendaki kita berlumuran debu, berlumuran tanah, bukan. Yang diinginkan syariat ketika kita ibadah itu boleh ibadah dengan cara yang dibolehkan syariat, yaitu dengan bertayamum ketika tak ada air, yaitu mengoleskan tanah atau debu dari tanah ke wajah dan kedua telapak tangan untuk ibadah. Maka dia tidak mesti tebal. Sehingga selain dihembuskan, di dalam fikih diajarkan cara yang lain untuk menipiskan debu adalah, contoh, diadu kedua punggung tangan supaya dia tidak terlalu tebal, atau diadu kedua ujung jari supaya tidak terlalu tebal, atau tiga, diadu kedua punggung tangan sehingga debunya tipis, atau diadu kedua ujung jari jempol dengan jempol sehingga yang nempel di tangan tadi tipis, atau ditiup seperti dalam hadis. Maka poinnya adalah ketika kita bertayamum sebaiknya ditipiskan, tidak tebal debu yang nempel di tangan kita lalu diusapkan ke wajah. Karena syariat tak menghendaki kita membedakkan tanah ke wajah kita dan ke tangan kita. Nah, itu poin penting dalam hadis ini, bahwa anggota tayamum dua saja, wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian dalam beberapa penjelasan hadis adalah sebaiknya hadir debu yang digunakan tadi diringankan, ditipiskan, tidak terlalu tebal. Kemudian hadis ini juga pesan kepada kita bahwa tayamum itu tidak mesti untuk mengganti wudu, tapi boleh mandi wajib juga. Maka cerita di fa'ajnabna, terjadi junub dengan kami. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tayamum bisa dalam kondisi pengganti wudu dan pengganti mandi wajib. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kecerdasan Nabi dan metode Nabi dalam mendidik. Di antaranya adalah beliau ketika tayamum itu langsung contohkan. Karena kadang-kadang kita mengajar itu perlu kita contohkan agar yang diajarkan itu jelas, dipraktekkan. Karena orang kalau sekedar lihat dia cuma tahu, belum tentu dia paham, mengerti bagaimana pelaksanaan. Maka oleh Nabi orang tak sekedar tahu, tapi orang tahu, paham dan bisa melaksanakan sendiri, sehingga dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita mengajar seandainya memungkinkan untuk kita mempraktekkan, lebih baik dipraktekkan hal yang perlu dipraktekkan, yang dicontohkan kepada peserta didik kita, sehingga lebih paham,
dan tahu dia bagaimana teknis pelaksanaan yang diajarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, satu selain ada yang menambahkan lagi. Kalau tidak ada teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi, mungkin ada yang ingin diskusikan sebelum kita tutup kajian kita malam ini. Ini orang agak sedikit malam ini karena hujan lebat. Jadi kami peragu juga mau datang ada orang atau enggak. Dalam hati saya kalau tak ada orang nanti yang penting live aja. Jamaah alam gaib yang penting nonton. Baik, kalau tidak ada yang diskusikan. Ada yang nanya tadi. Silakan. Ada yang tanya. Tadi ada bapak, mungkin beliau sudah ini duluan pulang. Ada yang nanya di chatting itu, kita kalau meninggalkan sholat wajib di qada atau tidak gitu. Dalam pertemuan sebelumnya kita juga sudah berapa kali membahas. Di antaranya adalah bahwa Nabi SAW itu pernah sholat subuh itu sudah tinggi matahari, sehingga yang membangunkan itu bukan lagi orang yang ronda, tapi matahari yang panas, yang hangat. Nabi dengan sahabat tetap laksanakan subuh dan berjamaah. Artinya meskipun sudah lewat waktu, solat itu tetap dikerjakan. Kemudian dalam hadis lain Nabi menjelaskan, orang yang terlupa atau dia tertidur sehingga enggak solat di waktunya, selesai waktunya baru dia ingat, oh saya belum sholat. Atau baru dia ingat karena dia bangun, tadinya tidur lupa, bangun dia baru ingat. Maka orang seperti ini kata Nabi, falyusalliha idza dzakaraha. Dia mesti sholat ketika dia ingat bahwa dia belum sholat. Dalam redaksi yang lain dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa la kafarata laha illa biha. Tidak bisa menggugurkan kewajiban solat yang belum dikerjakan tadi kecuali dengan mengerjakan solat yang belum dikerjakan. Maknanya meskipun waktu solat sudah berlalu, solat tadi kan kita tinggalkan waktu sudah habis nih, enggak gugur kewajiban solat yang kita tinggalkan tadi kecuali dengan mengerjakan solat yang sudah ditinggalkan tadi itu, sehingga harus diqadha. Yang ketiga, bahwa solat itu fardu, wajib, mesti dibuat oleh setiap muslim yang memenuhi syaratnya. Maka sampai dia mengerjakan kewajiban ini menjadi hutang yang harus dilunaskan, yang harus ditunaikan, dan dia tidak akan gugur kecuali solat itu dikerjakan. Maka orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat karena terlupa, tertidur, dia wajib mengqadha sholat. Bayangkan kalau orang itu dia sengaja meninggalkan sholat. Maka di sini para sahabat Nabi dalam beberapa bahasan kita tadi, jangankan sengaja meninggalkan sholat, mereka itu dalam kondisi tidak toharoh pun tetap pengen sholat. Padahal sholat tak bisa, karena diantaranya waktu itu belum bisa tayamum atau belum sampai kepada mereka syariat tayamum. Mau wudu, air nggak ada. Mau tayamum, syariat tayamum belum sampai, belum ngerti, belum tahu cara tayamum. Bahkan sampai tayamum itu gulung-gulingkan badan di atas tanah supaya apa? Bisa sholat. Enggak, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat bahwa salat itu menjadi kewajiban dan menjadi hutang sampai kita kerjakan kewajiban itu, dan tidak gugur kecuali dengan mengerjakan salat yang kita tinggalkan. Oleh karena itu mesti qadha bagi orang yang sudah meninggalkan salat, baik meninggalkan karena sengaja meninggalkan atau tidak sengaja meninggalkan salat, atau sebabnya tidak disengaja sehingga sholat tinggal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Silakan, ada lagi yang lain? Ada lagi yang didiskusikan? Kalau tidak ada kita sudahi ya. Jazakallah khair untuk semua asatidz yang hadir dan juga teman-teman sekalian yang istiqomah walaupun hari ini hujan. Saya tidak yakin tadi ada yang datang, tapi alhamdulillah walaupun sedikit yang hadir
tapi berkahnya luar biasa, dengan mujahadah yang juga luar biasa, tentu pahala yang juga luar biasa. Yang teman-teman yang menyaksikan mungkin dari rumah melalui live streaming, kita juga berharap keberkahan majelis ini sampai ke mereka. Mungkin niatnya ingin kemari, tapi mungkin karena kendala hujan tidak sampai. InsyaAllah Allah catat kebaikan-kebaikan itu. Ada lagi? Sudah cukup? Kita sudahi. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.